nggak kayak di alam dunia ini kan, dunia fana ya namanya juga. Nah, kalau memang virus corona dan covid ini dibuat oleh sekelompok manusia gitu kan, yang halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi sama gua di ngobras, ngobrol bareng Jas ya kan. Ya walaupun gua masih sendiri gitu ya, anggap aja kita sedang ngobrol gitu. Nah tadi siang gua ketemu teman gitu kan, dia tuh nanya begini sama gua, bang gimana sih menurut lu corona ini gitu kan. Terus gua nanya, waduh gua nggak tahu deh gitu kan, apa itu corona, gua bilang gitu kan. Karena gua sih percaya corona itu ada, bahkan pertama kali keluar corona itu gua nggak percaya kalau itu ada. Gua tuh di dalam hati langsung terbesit bahwa ini konspirasi gitu kan, wah ini cuman buatan apa namanya, cuma dibuat-buat aja gitu kan, untuk ya bla bla segala macam lah gitu kan. Ditambah lagi gua beberapa bulan kemudian setelah itu gua dapat video dari temen, dan video itu isinya apa-apa yang disampaikan oleh salah satu orang hebat di dunia, Bill Gates gitu kan. Nah, beliau mengatakan bahwa virus corona ini atau misalnya pandemi itu adalah rancangan Dajjal gitu ya. Nah, gue sendiri kalau bicara soal Dajjal sama Yajuj Majuj sih belum memperdalami soal itu, tapi sebatas ini gue sebatas baru mengetahui bahwa Yajuj Majuj itu ya Dajjal gitu kan. Maksud gue Yajuj Majuj itu eranya sekarang, kalau Dajjal tuh eranya di zaman Nabi Isa ke belakang gitulah, kalau kurang lebih gitu ya, apa yang gue tahu tuh gitu. Uh, Terus kemudian gue berpikir, nah semakin kesininya gue ngerasa oke lah gue percaya gitu corona itu, tapi bahaya nggak sih corona itu. Ingat ya, gue bukan dokter gitu kan, gue juga bukan ahli virus apa segala macam, tapi gini, satu hal dari gue adalah ketika ada salah satu orang, dia mantan dokter ataupun dia dokter ataupun dia orang biasa, ketika penyampaian dia tentang corona ini bisa membuat lebih tenang masyarakat, menurut gue masih jauh lebih baik daripada seorang dokter yang terpercaya, dokter yang punya legalitas, terus kemudian dokter yang dia juga pekerjaannya sebagai dokter gitu, ahli di bidang virus apa segala macam, tetapi ucapan-ucapan mereka, cot-cot bacot mereka itu menakut-nakuti masyarakat gitu. Menurut gua lebih baik menghadapi corona mesti gimana sih, udahlah kalau menurut gua ya gitu, kita hadapi, kita iya oke, corona itu ada gitu, berbahaya sih, iya berbahaya gitu, tapi seberbahayanya corona gitu kan, tidak lebih berbahaya lagi ketika kita punya cara berpikir yang buruk gitu kan. Karena apa? Karena kita kurang belajar, karena kita bodoh, akhirnya kita itu hanya sibuk memperbaiki imunitas tubuh tapi lupa memperbaiki imunitas jiwa gitu. Akibatnya apa? Hidup terlalu penuh dengan rasa takut, ketakutan. Percaya nggak lo? Kita tuh hidup kalau terlalu takut ya kan. Kita tuh cuman sibuk menghadapi rasa takut. Kita lupa, akhirnya kita lupa bagaimana cara pola hidup sehat gitu kan. Gue ya, ini ceritanya. Keluarga gue beberapa bulan lalu ya, sekitar 5 bulan yang lalu, keluarga gue semua kena covid. Fakta kena covidnya apa ya, karena si dokter bilang kalau orang kena covid itu kehilangan pernapasan gitu kan. Nah tapi ada salah satu lagi, kehilangan penciuman sama rasa di lidah tuh kayak, ya kalau misalnya kehilangan penciuman ya memang merasakan makanan tuh memang suka, ya intinya dampaknya ada lah ya gitu kan. Entah itu apa namanya, resonansi atau apalah itu namanya ya. Nah itu seluruh keluarga gue itu kecuali gue sama anak gue itu nggak kena. Padahal gue itu selama ada pandemi gue pernah nginjek kota Bekasi, gue pernah nginjek kota Bandung, gue pernah nginjek apalagi ya sekarang gue di salah satu kota yang pernah gue injek itu. Terus kemudian gue juga nginjek Jakarta, gue nginjek Sukabumi, Bogor gitu kan, Cianjur gue injek, dan gue baik-baik aja gitu kan. Makanya di situ gue tuh merasa menjadi ragu, ini corona ini nggak begitu berbahaya gitu kan, tapi kok banyak orang yang meninggal, bener nggak sih gitu kan. Ya gue pribadi sih ya meragukan, dan gue juga berharap pada Allah ya jangan sampailah gue kena gitu seperti mereka itu gitu kan, seperti orang-orang yang badannya kekar kuat gitu kan, tapi kok kena covid hampir mau meninggal gitu kan. Ya gue juga nggak berharap begitu, cuman menurut gue gini lah buat kalian semua, buat teman-teman gitu, kalau lu misalnya terlalu takut pada corona terus akhirnya lu mati-matian menjaga diri supaya terhindar dari corona gitu kan, tapi lu melupakan banyak hal karena terlalu fokus ke situ. Akhirnya lu modar juga. Dan orang yang mati karena corona, ya kan?
ya udah gitu kan. Gimana lagi orang udah mati kan begitu kan. Nah kita yang hidup ini berusahalah untuk tidak tertular gitu. Tapi jangan terlalu panik di dalam menjalani kehidupan, maksud gue kayak gitulah teman-teman ya. Biasa aja gitu kan menghadapi corona ini gitu kan. Kita tuh ikuti aja protokol kesehatan dari pemerintah udah gitu kan. Terus kemudian eh, kita misalnya selamat dari pandemi ini gitu kan. Artinya kita masih diberi kesempatan baik gitu kan. Terus kemudian mereka yang mati, kita positif thinkingnya begini. Mereka yang mati itu anggap aja mereka selamat dan masuk surga gitu kan. Setidaknya kalau misalnya belum waktunya masuk surga nih, oke lah berarti mereka tenang di alam sana gitu kan. Nggak kayak di alam dunia ini kan, dunia fana ya namanya juga. Nah, kalau memang virus corona dan covid ini dibuat oleh sekelompok manusia gitu kan, yang ya entahlah si siapa dan bagaimana, terus mereka yang meninggal karena covid ini, berarti mereka tuh dibunuh. Bukannya orang yang dibunuh sebagai orang muslim ya ini, sebagai orang muslim bukannya orang yang dibunuh itu matinya masuk surga, karena katanya dosanya kan ditanggung sama yang membunuh, iya kan. Mungkin saja nanti di akhir sana, di akhirat sana mungkin saja mereka mengakui sebagai orang yang beruntung gitu kan. Tapi ya kita amit-amit ya yang masih hidup jangan sampai mengalami hal semacam itu gitu. Nah kita yang masih hidup harusnya sekarang itu kita bersyukur kepada Allah, kita manfaatkan hidup kita ini untuk hal-hal yang lebih baik, yang positif, yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama, diri kita, keluarga, dan seterusnya begitu ya. Nah, Bang kok sekarang katanya tadi juga ya di luar sana ketika gua ngopi sama temen, dia bilang kok denger-denger ya katanya para pejabat kekayaan naik gitu kan. Bilang waduh gimana cara gua komentar, apalagi sekarang gua ini di YouTube mau komentar asal ngomong wah bahaya kan ya kan, tau lah gitu. Nah terus ada temen gue juga mau terbang dari satu kota ke kota berikutnya, dia bilang gue udah divaksin tapi harus PCR gitu kan. Gue mikir begini ya sekarang itu, kok kenapa sih manusia itu punya hak gitu kan. Tapi sekarang seolah-olah hak manusia itu sudah benar-benar di tangan manusia loh. Ngeri gak sih bro? Hak kita sekarang mau kemanapun mau ngapain itu sekarang seolah-olah sudah di tangan manusia, bukan di tangan kita lagi gitu kan. Jadi jangan-jangan yang dimaksud Yajuj Majuj itu atau yang dimaksud Dajjal itu, Dajjal sama Yajuj Majuj sepengetahuan gue masih apa ya, masih bentuk yang sama, orang yang sama, cuman karena mungkin beda zaman jadi beda nama gitu. Oke lah kita ambil Dajjal aja. Jangan-jangan mungkin Dajjal itu ya itu ya. Mereka yang merampas hak kita. Gitu kan. Kita punya hak mau kemanapun dengan uang kita, dengan hasil kita. Tapi ya entahlah gitu ya. Tapi kan begitu faktanya teman-teman. Gitu. Terus misalnya lu nonton YouTube, terus lu nonton soal misalnya orang yang mengatakan COVID-19, WHO, bla 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 segala macam gini, masyarakat harus waspada. Saran dari gue biasa aja deh. Gitu kan. Maksudnya kita ikutin semua protokol kesehatan dari pemerintah gitu kan. Karena ya kita juga harus taat juga kepada pemerintah. Cuman jangan panik, biasa aja gitu. Jangan sampai saking paniknya akhirnya kita sakit oleh diri kita sendiri karena kita terlalu panik. Sama kayak orang kalau misalnya ada bencana gitu kan, dia saking paniknya dia lari dari bencana ya kan, kemudian setelah dia lari dari bencana ibaratnya terjangan air, dia jatuh ke jurang, akhirnya bukan air yang membunuh dia tapi perbuatan gitu kan. Ya bukan artinya kita harus santai juga, cuman lebih fokus aja gitu kan. Sama kayak covid sekarang juga, mau dibilang kayak variannya apa, kan covid udah kayak apa sih namanya itu, covid-19 udah kayak pop es, banyak variannya. Bingung gue, ini COVID atau COVID gitu. Gue sendiri juga begitu gitu bertanya-tanya. Nah teman-teman juga begitu bertanya-tanya di luar sana. Karena COVID ini katanya gue jadi begini, apa segala macam, banyak perusahaan juga yang ya begitulah intinya collab gitu. Nah cuman begitu kalau menurut gue gitu kan. Kenapa? Karena dengan adanya COVID ini kok akhirnya COVID ini nggak selesai-selesai gitu, dan katanya banyak para pejabat yang menjadi kaya gitu, kok kayak dijadikan bisnis gitu kata mereka itu, dan berita yang gua dapat juga begitu. Iya sih gitu, kalau gua pikir-pikir juga kayak gitu. Sampai gua waktu lebaran tahun kemarin aja gua mau pulang kampung gitu kan, gua mesti bikin apa sih itu namanya itu, surat bukti vaksin itu ke dokter 250.000 itu, cuman ini dapat 250.000. Jadi gue pikir loh kok hak gue sekarang ada di tangan dokter gitu kan.
gitu kan. Gue bertanya gitu, akhirnya udah gue lebih baik nggak usah pulang kampung gitu. Kalau enggak gue pulang kampung dengan cara ya tanpa harus itu, gimana caranya gue harus pulang kampung gitu. Manusia kan punya akal gitu kan, seperti itu gitu kan. Jadi entahlah, gue nggak bisa menjelaskan bahwa COVID ini berbahaya, ini begini ini kayak salah satu dokter ya yang suka ngomong itu. Ada yang satu dokter yang dia itu ya terserah kalian mau percaya kepada yang mana. Cuman kalau gue akan lebih suka kepada dokter yang lebih menenangkan pikiran masyarakat. Itu aja kalau buat gue. Apa sih yang lebih hebat dari sebuah ketenangan diri? Menurut gue gitu. Terus kemudian begini, kenapa ya para pejabat kok makin tinggi duitnya? Nah itu kalau lu pengen tahu soal itu, lu tanyanya ke yang ahli di bidangnya, jangan ke gue gitu. Gue juga nggak mau nuduh gitu. Karena gue tuh nggak mau nuduh, karena gue ada yang gue mau. Apa yang gue mau? Damai. Yang gue mau tuh itu damai. Terus kemudian kita tenang gitu. Tapi di masa pandemi gimana kita mau bisa tenang gitu kan, kalau kita nggak punya ya beras aja kita udah panik apa segala macam lah. Itu kan resiko hidup, Bray, gitu maksud gue. Cuman kan dengan panik juga lu nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi ya udah gitu kan. Terus masalah pandemi ini gue dulu pernah sempat punya pendapat begini. Ini awal-awal yang cerita pendapat gue gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang setuju, ya nggak masalah gitu kan. Kan setiap orang bebas beropini, bebas berekspresi. Yang penting jangan kita melakukan sebuah opini terus mengkampanyekan opini itu dan menggiring masyarakat untuk lari ke apa-apa yang mengikuti semua opini kita, sehingga itu menjadi hal yang buruk bagi bangsa. Nah itu nggak boleh. Jadi dulu tuh gue sempat berpikir begini loh, ini COVID ini senjatanya siapa, dan ini jangan-jangan bener gitu kan, ini yang dimaksud fitnah dajjal. Itu dulu gue sempat punya pikiran semacam itu loh guys. Nah tapi untuk cerita itu gue nggak bisa cerita sekarang, takutnya videonya kepanjangan gitu kan. Gue juga udah ngerocos dari tadi. Cuman gini lah, pesan dari gue buat teman-teman, gue pasti akan selalu memberikan pesan atau ya apapun itu, tips atau terserah. Intinya lu untuk COVID-19 ini, lu jangan panik, lu jangan menganggap bahwa COVID itu sangat berbahaya. Yang lebih berbahaya dari COVID itu adalah cara berpikir lu, kemudian pikiran lu, akhirnya pikiran lu racun dengan diri lu sendiri, dengan pikiran lu sendiri lagi kan. Muter di situ, akhirnya lu bisa drop, lu bisa collapse, dan itu jauh lebih mematikan dibandingkan COVID menurut gue. Jadi tenangkan pikiran lu, hadapi semuanya dengan ya serius ya tentu gitu, cuman jangan terlalu takut gitu. Pesan dari gua gitu aja. Ya COVID ada gitu, ikuti semua protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah biar nggak ribet di jalan kan gitu. Kalau nggak, biar nggak apalah sih segala macam, terserah deh apapun alasan kalian, yang penting ikutin semua anjuran pemerintah kayak gitu gitu kan. Kecuali kalau misalnya nggak mau divaksin, itu kan soal hak bro, bukan kewajiban gitu kan. Kewajiban itu pemerintah wajib mengadakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat itu hak, dia mau pakai atau tidak apa yang disediakan pemerintah. Nah gitu kan. Tapi saran gua sih ya, kalau memang kalian ngerasa punya penyakit bawaan, gak usah divaksin lah gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak punya penyakit bawaan, yang jika kalian pikir itu penting, ya silahkan gitu kan, mau divaksin. Intinya ya itu, kembali lagi bebas kalau menurut gue gitu ya, terserah lah gitu kan kalian berpikir seperti apa. Cuman itulah, gue nggak bisa bicara terlalu jauh karena gue bukan dokter. Cuman sebaik-baiknya dokter juga, sebaik-baiknya yang bukan dokter juga, kalau bacotnya menyakitin kita, menakut-nakutin kita, lu nggak usah denger. Lu denger kebenaran-kebenarannya sebagai ilmu aja udah gitu. Tapi nggak usah sampai kita ketakutan. Ngapain sih, biasa aja. Lagi pula lucu loh kalian ini kan. Kita juga ya, maksudnya gue juga mungkin ya gitu, lucu gitu. Tuhan mengancam kita dengan api neraka, kita santai. Ya kan? COVID itu ya Allah. Tapi kita paniknya udah kayak apa. Gitu. Jadi oke, segitu dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, salam sehat selalu.